bersuka cita. Iya. Kita akan beribadah di ibadah bersama KB Firdaus dan SD Nitya Kirana. teman-teman yang di rumah sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Sudah siap ya pastinya. Mari Miss Rina, Miss Wina, dan Mr. Ega mengajak teman-teman semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Mari kita bersukaria. Yeay. Karena kita semua hari ini sedang bersukaria ya Miss ya. Puji Tuhan. Oke. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Yeay. Wah, hari ini Miss Rina percaya teman-teman semuanya pasti bersukaria ya Miss ya. Pasti, Miss. Nah, sebelum kita memuji nama Tuhan lagi, kita mau berdoa dulu yuk. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk berkat Tuhan hari ini. Tuhan memberikan kesehatan sehingga kami bisa mengikuti ibadah dengan sukacita. Mari Tuhan Yesus tolong, Tuhan pimpin dari awal sampai selesai. Tuhan juga tolong kami anak-anak-Mu untuk kami tetap semangat, tetap antusias mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman di rumah masih semangat? Masih. Wah, masih ya. Sekarang Miss Rina mau ajak teman-teman untuk memuji nama Tuhan. Happy ya ya ya. Biar kita selalu happy ya Miss ya. Dan selalu happy. Teman-teman di rumah boleh tepuk tangan. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cinta pun semakin mendalam.
kita bisa bangun pagi dengan sukacita. Sehat ya Miss ya? Oh iya, itu bukti kebaikan Tuhan. Kita bisa melihat matahari, kita bisa menghirup udara segar. Itu juga kebaikan Tuhan ya Miss? Betul sekali. Baik, Miss, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Miss ya? Wah, pasti seru sekali itu Miss. Terus kita mau apa ya Miss? Kita mau nyanyi dulu deh Miss. Oh, kita mau menyanyi dulu, kita mau siapkan hati dan Siapkan memuji nama hati. Tuhan terlebih dahulu ya. Mari teman-teman di rumah boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati sambil memuji nama Tuhan. Aku mau dengar cerita. Silahkan Miss Lala. Shalom, jumpa lagi dengan Miss Lala. Miss Lala sangat senang sekali bisa kembali bertemu dengan anak-anak KB Firdos dan SD Widya Kirana. Nah, hari ini Miss Lala akan bercerita tentang kebaikan. Apa ya itu kebaikan? Kebaikan itu kalau misalnya menyampaikan itu sama dengan murah hati, ikhlas. Nah, terus apa berbuat baik lagi ya. Jadi kita memberikan dengan ketulusan. Itu yang disebut dengan kebaikan. Misalnya akan memberi contoh nanti ya, yang dimaksud kebaikan bagaimana. Nah, silakan anak-anak menonton ya. Nanti misalnya akan bertanya. Budi adalah seorang anak yang terkenal cukup cuek dan penyendiri di kelasnya. Walaupun teman-temannya bermain di dalam ataupun di luar kelas, dia asik dengan dirinya sendiri. Begitu pula ketika ada teman sekelasnya yang sedang mengalami kesulitan, ia masih tetap sibuk dengan dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Budi melihat Nathan, teman sekelasnya, sedang memberikan sebungkus makanan kepada seorang gelandangan yang kelaparan di depan sebuah toko makanan. Ia pun bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau memberikan makanan kepada orang itu, padahal ia bukan anak yang kaya? Dan pertanyaan itu pun terus timbul dalam hatinya, dan Budi mulai ingin tahu lebih dalam lagi tentang Nathan. Keesokan harinya, Budi yang ingin tahu tentang Nathan mulai mengamati keseharian Nathan. Ia pun melihat Nathan mengambil sampah yang tercecer di lorong sekolah dan memasukkannya ke tempat sampah. Menolong guru untuk membawa buku yang terlalu berat, menolong anak kecil untuk menyeberang jalan, bahkan ia menghibur teman yang sedang sedih. Budi mulai heran akan sikap Nathan dan kembali bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau melakukan semua hal itu? Suatu ketika, Budi merasa pusing karena tidak mengerti tentang pelajaran yang diberikan guru kepadanya. Hal itu membuatnya tidak beristirahat saat jam istirahat dimulai. Nathan yang dari kejauhan melihat Budi datang dan membantunya agar dapat mengerti tentang pelajaran itu.
Budi yang terheran akan sikap Nathan bertanya kepadanya, "Mengapa kamu mau menolongku dan orang lain? Bahkan mau membersihkan sampah yang tercecer di lorong sekolah kemarin?" Dengan senyum Nathan menjawab, "Aku teringat akan hal ini, bahwa Tuhan Yesus telah berbuat baik kepadaku. Dia mau mengorbankan dirinya disalibkan, agar aku dapat selamat dari dosa. Ia mau mengampuni dosa-dosaku. Jadi, aku mau berbuat baik kepada siapapun tanpa membeda-bedakan." Sebagai anak Tuhan, kita juga harus berbuat baik kepada siapa saja tanpa membedakan, supaya mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus juga baik kepada mereka. Nah, anak-anak sudah menonton ya tadi ya contoh dari film pendeknya Miss Lala. Nah, di situ tadi ada dua anak ya, yang bernama siapa nak? Yang bernama Budi dan Nathan. Nah, Budi dan Nathan mempunyai sifat yang berbeda. Tadi Budi ini sifatnya apa? Cuek, nggak mau bantu-bantu, dia nggak mau mainan sama teman. Jadi seperti anak yang sombong juga ya, punya sifat yang sombong. Tetapi kalau Nathan bagaimana? Nathan ini sifatnya apa? Baik hati, suka menolong, suka memberinya dengan ikhlas. Tadi tiba-tiba ngapain? Ternyata tiba-tiba Budinya apa? Sedih, pusing, gak bisa mengerjakan soal. Nah, akhirnya si Nathan memberi pertolongan. Dan akhirnya si Budi juga bingung, kenapa ya Nathan ini bisa mau menolong saya? Dan akhirnya si Nathan menyampaikan, kalau apa? Kalau apa sayang? Kalau Tuhan Yesus sudah mati untuk kita semua, sehingga kita harus menirukan atau melakukan perintah firman Tuhan. Kita harus juga mengasihi, kita harus juga berbuat baik kepada semua orang. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena apa tadi? Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, dan kita sudah diampuni. Yuk kita akan baca firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 8. Ini misalnya bacain ya. Tetapi Tuhan menunjukkan cintanya sendiri kepada kita dalam hal ini. Walaupun kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Nah, teman-teman, anak-anak KB Firdos dan SD Vidya Kirana, kita belajar ya. Di dalam firman Tuhan kita belajar tentang kebaikan. Kebaikan itu sehingga kita bisa menjadi berkat untuk semua orang. Ya, silakan firman Tuhan ini direnungkan di rumah dan dilaksanakan. Ya, misalnya akan mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kau telah mengingatkan kami semua Tuhan untuk berbuat baik, untuk selalu memberi perhatian kepada seorang-orang yang ada di sekitar kita. Kau telah mengajarkan kita Tuhan untuk saling memperhatikan, peduli, dan saling memberi. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan, ajar anak-anak KB Firdos dan anak-anak SD Widya Kirana serta guru-guru yang ada di sekolah kami. Kami serahkan Tuhan semua di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bye. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya yang disampaikan oleh Miss Lala. Kira-kira apa ya Miss Wina yang bisa kita petik dari cerita itu ya Miss ya? Kalau dari yang Miss Wina dengarkan nih Miss, ceritanya itu bagaimana kita bersyukur karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dengan cara kita juga melakukan kebaikan, memberikan kebaikan kepada orang lain. Iya, itu Miss. Kita harus selalu berbuat baik ya Miss ya. Iya. Ringan tangan, suka menolong, Murah hati, ramah, Iya. tidak Boleh sombong.
sinis-sinisan. Sinis itu apa ya Miss ya? Apa ya sinis ya? Sinis itu kalau bicara itu agak kurang baik gitu ya Miss. Oh, berarti seperti tidak ramah gitu mungkin ya? Iya, tidak ramah. Boleh enggak ya Miss? Kalau dari cerita tadi yang kita dengarkan sih sepertinya tidak boleh Miss. Anak Tuhan nggak boleh sinis ya. Iya, anak Tuhan itu harus selalu berbuat baik. Iya. Kalau bicara yang baik-baik juga Yang ya Miss. sopan. Iya. Ya, ramah pada orang lain seperti itu. Benar. Kayaknya cocok nih Miss kalau kita nyanyikan satu pujian. Oh iya, kita mau menyanyikan pujian. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Baik, tidak terasa ya Miss ya, ibadah Iya. bersama kita Sudah selesai. Iya. Sebelum kita akhiri, mari Miss Rina mau ajak teman-teman untuk berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau sudah menyertai ibadah KB Firdaus dan SD Widya Kirana dengan baik. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Ya Tuhan, jika sebentar lagi kami mau mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, kiranya Engkau yang selalu menjaga dan menyertai kami. Ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami juga menyerahkan segala aktivitas kami setelah ini Tuhan, hanya di dalam penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.